Kepongahan adalah awal mula kejatuhan, kehancuran. Bukankah kita diingatkan dalam kitab suci bahwa kecongkakan mendahului kehancuran? Begitu juga saat kita pongah, merasa diri hebat, merasa diri kuat. Ini justru titik terlemah kita. Titik yang justru bukannya kuat tapi malah kita sebenarnya serba terbatas. Dan kepongahan yang mendahului kejatuhan sesungguhnya mengingatkan kepada kita untuk sebaliknya, yaitu kita perlu berlatih untuk terus-menerus belajar kerendahan hati. Karena kerendahanlah awal untuk supaya kelemahan kita menjadi terungkapkan kepada Tuhan, dan malah pada saat itulah kekuatan kita peroleh dari Tuhan. Makin kita bermegah, makin kita akan rebah, tapi makin kita merendah, makin kita akan dikuatkan dan gagah melangkah bersama dengan Tuhan yang layak disembah. Karenanya kita perlu terus menjaga hati kita sambil ingat pertama-tama bahwa kita sungguh dijaga oleh kuasa Tuhan. Kuasanya lah yang menjaga kita agar kita bisa tetap dan terus berdiri. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Dua-duanya adalah tulisan Rasul Paulus. Pertama, Roma 14 ayat 4 dan 7. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dan 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kedua bagian penggalan ayat, yang pertama dari Roma pasal 14, ini ada di dalam konteks menghakimi. Orang-orang di Roma pada waktu itu saling menghakimi. Dan semangat penghakiman itu merusak hubungan. Bukan saja hubungan antar manusia, tapi juga hubungan dengan Tuhan. Karena saat seorang menghakimi, matanya dibutakan dan tidak melihat ke atas. Hanya melihat ke kanan, kiri, depan, belakang. Orang-orang yang tidak henti-hentinya dihakimi, dihukum, atau mungkin balas dendam dipraktikkan. Dan saat kita hanya melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kita lupa lihat ke atas. Dan Roma 14 ingatkan, siapa kamu menghakimi hamba orang lain? Paulus ingin mengatakan, kenapa kamu lihat kanan kiri? Kenapa kamu lihat orang lain? Entah dia berdiri, entah dia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Paulus ingatkan bahwa setiap orang punya Tuhan. Setiap orang punya tuannya masing-masing. Dan Paulus mau mengatakan bahwa tetapi orang percaya akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Paulus ingin mengingatkan dan mengatakan kepada orang-orang yang saling menghakimi, saling tuding, saling curiga, dan saling menghakimi, saling membalas dendam satu dengan yang lain, untuk melihat ke atas, melihat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang memampukan seseorang untuk terus berdiri. Dan tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhannya dan oleh Tuhannya. Begitu juga tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri dan juga oleh dirinya sendiri. Dia mati pun adalah untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia? Dan Paulus juga mencatatkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12, kali ini peringatan tentang Israel, yaitu orang yang merasa, kelompok yang merasa
bahwa mereka karena pilihan Tuhan mereka merasa arogan dan merasa mereka hebat, menyangka mereka akan teguh berdiri dan tidak pernah akan mengalami kesusahan. Tapi lihat bagaimana Tuhan justru mengizinkan kesusahan demi kesusahan tumbuh terus, menumbangkan mereka terus, melanda dan menyerang mereka terus. Karena seringkali Tuhan bisa hancurkan kita lewat berbagai macam musibah, masalah, petaka, untuk supaya kita bisa sadar kita jangan pernah menyangka bisa teguh berdiri. Kita semua bisa jatuh siapapun dia. Mau orang-orang yang begitu fasih beragamanya, kehidupan agamanya begitu bagus, tapi kalau dia sudah sombong dan merasa diri paling hebat, paling benar, paling baik, di situ awal kejatuhannya. Kemegahan selalu mengawali kerebahan. Rebah tidak berdaya lagi. Dan saat rebah tidak berdaya, orang baru cari-cari Tuhan. Apa yang ingin diajarkan dalam dua ayat ini mau membawa kita kepada sebuah pemahaman yang makin mendalam untuk supaya kita sadar bahwa hidup kita milik Tuhan. Kita bisa begini begitu adalah karena Tuhan. Kita dimampukan begini begitu adalah oleh Tuhan. Dan karena kita milik Tuhan, kita berasal dari Tuhan, kita diingatkan hari ini bahwa tanpa Tuhan yang berkuasa menjaga kita agar tetap bisa berdiri, maka kita sebenarnya tidak bisa terus berdiri. Kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita rebah, dan saat kita jatuh. Saat itulah kita memohon Tuhan mengangkat kita, membuat kita berdiri. Kuasanya lah Tuhan yang paling berkuasa, berarti Dia yang paling berotoritas menjaga kita tetap berdiri padahal kita sudah lemah lunglai tidak berdaya. Dan kalau kita masih bisa berdiri di tengah-tengah kelemah lunglaian kita, itu semua hanya karena kekuatan Tuhan. Dan jangan sekali-kali menyangka diri teguh berdiri, karena saat kita menyangka demikian, siap-siaplah kita jatuh. Kita tidak bisa teguh berdiri tanpa Tuhan. Mari hari ini ayat sederhana ini mau ingatkan kita. Kalau kita bisa ini itu, kita bisa berdiri, berjalan, berlari, duduk dan berbaring atau apapun yang kita lakukan, semua hanya karena Tuhan, oleh Tuhan, bersama Tuhan. Dia menjaga kita agar tetap berdiri. Tetaplah berdiri bersama dengan Tuhan, tetaplah mau dituntun oleh Tuhan, dan tetaplah terus menjalani kehidupan yang makin memuliakan nama Tuhan. Amin.